Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wulandari dengan NIM A1C4200003 dari kelas reguler A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini merupakan video laporan praktikum perkembangan hewan dengan judul Sistem Reproduksi pada Invertebrata. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi invertebrata, moluska, dan arthropoda serta memahami fungsinya. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang menempati hampir setiap habitat di bumi. Invertebrata yang punya tingkat keragaman tinggi adalah filum moluska dan krustasea. Kelompok hewan ini dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual, yang mana dibantu oleh organ-organ reproduksi yang membentuk sistem reproduksi. Setiap organ yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing, yang mana untuk membantu perkembangbiakan hewan. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Hewan pertama ini yaitu cumi-cumi. Pertama, kita tusuk dengan jarum pentul untuk siripnya. Lalu kita potong cumi-cumi secara hati-hati dengan menggunakan gunting. Lalu bedah bagian tengah tubuh cumi-cumi sampai habis. Lalu setelah itu kita menyibakkan kedua sisi mantel sampai terlihat struktur bagian reproduksinya. Setelah terlihat, lalu kita amati menggunakan kaca pembesar apa saja bagian dari reproduksi cumi-cumi itu. Setelah diketahui bahwasanya cumi-cumi ini adalah jenis cumi-cumi betina. Dan jangan lupa untuk menarik kerangka bagian dalam cumi-cumi yang terdapat di tubuh cumi-cumi itu. Setelah itu, kita amati dengan seksama menggunakan kaca pembesar. Untuk hewan percobaan kedua yaitu udang. Di sini kita amati terlebih dahulu, kita mencari tahu apakah udang ini udang betina atau udang jantan. Kita lihat bagian bawah udang itu terdapat seperti titik atau seperti tonjolan. Jika seperti titik, maka udang tersebut betina. Jika sudah diketahui jenisnya jantan atau betina, kita bedah udang tersebut menggunakan gunting bedah atau silet. Kita bersihkan anterior udang secara hati-hati. Lalu kita amati organ reproduksi pada udang tersebut dengan menggunakan kaca pembesar. Sedangkan
Pada cumi-cumi jantan atau Loligo sp, sistem reproduksinya itu terdiri dari sebuah testis, saluran vas deferens, organ spermatofora, kelenjar aksesori atau pelengkap, kantong spermatofora atau kantong nidam, dan penis. Sedangkan organ reproduksi dari udang jantan atau Pinnaeus sp yaitu terdiri dari organ internal dan eksternal juga. Nah, organ internalnya itu terdiri dari sepasang testis, sepasang vas deferens, dan sepasang terminal ampula. Nah, organ eksternal itu terdiri dari sebuah patasma dan sepasang appendix masculina. Adapun fungsi dari organ reproduksi cumi-cumi betina yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini merupakan tempat di mana sel telur itu dihasilkan. Lalu ada oviduk. Nah, oviduk ini adalah saluran dari sel telur, dan di oviduk ini terjadinya proses fertilisasi. Lalu ada saluran oviduka. Selanjutnya yaitu ada kelenjar nidametal dan kelenjar aksesori nidametal. Nah, di kelenjar nidametal ini akan mensekresi yang mana itu akan menghasilkan gelatin. Nah, fungsi dari gelatin itu untuk melindungi sel telur. Sedangkan organ reproduksi pada cumi-cumi jantan itu yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Lalu ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk tempat penyimpanan dari sel sperma. Selanjutnya yaitu ada organ spermatofora, lalu ada kelenjar aksesori atau pelengkap, ada kantong spermatofora yang mana berfungsi untuk membungkus dan melindungi sel sperma, lalu ada kantong nidam dan penis. Lalu selanjutnya yaitu organ reproduksi pada udang. Yang pertama pada udang jantan. Nah, alat reproduksi udang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk organ reproduksi internalnya itu terdiri dari testis. Nah, testis itu berfungsi untuk tempat di mana menghasilkannya sel sperma. Lalu ada sepasang vas deferens, nah yang berfungsi untuk tempat saluran dari sel sperma. Lalu ada sepasang terminal ampula. Dan selanjutnya untuk organ reproduksi secara eksternalnya itu terdiri dari patasma. Nah, patasma ini merupakan organ yang mana yang menyalurkan sel sperma ke telikum. Lalu ada appendix masculina. Selanjutnya, organ reproduksi udang betina. Organ reproduksi udang betina ini juga terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu terdiri dari ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Lalu ada oviduk. Oviduk ini merupakan saluran dari sel telur dan tempat terjadinya proses fertilisasi. Oviduk ini bermuara pada suatu lubang koksapodit dari pasang kaki jalan ketiga. Untuk organ reproduksi udang betina yang eksternal itu terdiri dari telikum. Telikum ini merupakan organ yang pertama kali menampung sel sperma dari udang jantan. Lalu ada seminal reseptakel. Dari praktikum perkembangan hewan kali ini dengan judul Sistem Reproduksi Invertebrata dapat disimpulkan bahwa untuk organ reproduksi pada cumi-cumi jantan itu terdiri dari testis, vas deferens, organ spermatofora, kelenjar aksesori atau pelengkap, kantong spermatofora atau kantong nidam, dan penis.
Lalu untuk organ reproduksi pada cumi-cumi betina itu terdiri dari ovarium, saluran telur atau oviduk, lalu ada kelenjar ovidukal, kelenjar nidametal, dan kelenjar aksesori nidametal. Dan untuk alat reproduksi bagi udang itu terdiri dari dua, secara internal dan eksternal. Untuk udang jantan, alat reproduksi internalnya itu terdiri dari vas testis, vas deferens, lalu ada sepasang terminal ampula. Dan untuk organ eksternalnya itu terdiri patasma dan appendix masculina. Lalu untuk organ reproduksi udang betina yang internalnya itu yaitu ovarium, lalu ada oviduk, lalu untuk organ eksternalnya itu ada telikum dan reseptakel. Sekian video praktikum pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.